Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita umur, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa hadir bersama-sama dalam majelis kita, majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya alangkah baiknya kalau bagusnya di tengah-tengah, ya. Bagus kalau di bagian-bagian tengah, ya. Sedikit maju di depan, Pak. Insyaallah. Ya, maju sedikit. Insyaallah. Sedikit, insyaallah. Saya baca satu kitab, ya. Itu judulnya Daqaiqul Akbar. Ya, di kitab ini banyak cerita-cerita tentang misteri kehidupan. Salah satu penjelasan dari ulama salaf, ya, itu kalau kita duduk-duduk selalu cari sandaran itu mudah kena penyakit. Ya. Ya. Makanya kalau tidak mau mudah kena penyakit, kalau duduk jangan cari sandaran. Ya. Iya, ini cerita ulama salaf nih. Ya. Dia mengambil satu perumpamaan, kalau ada kayu itu ya kopure tanah, dena paja tuli sungkui ya tu ajue dena magallo makan reurena. Bahkan ya tu ajue na kopure tanah na tu sungkui biasa maponco umuruna. Ya. Jadi kalau ada orang itu duduk-duduk selalu itu cari sandar itu biasanya itu pendek-pendek umurnya itu. Iya. Iya, Pak. Coba lihat itu polisi atau petugas-petugas yang panjang umur itu, ya sampai dia pensiun masih kuat badannya, ternyata itu ya kok tetong ibu, madece tetong, dia nanti sandre, itu, dia nanti, gue tak loyo ti sandre jadi kongkat atau tudangi selalu itu sandar-sandar itu biasa pendek-pendek umur itu, ya umurnya tidak terlalu panjang, ya, jadi alangkah baiknya itu kalau kita duduk-duduk itu jangan langsung cari tempat untuk bersandar, ya. Ya, jangan cari tempat untuk bersandar. Ya, jadi ada salah satu ustadz biasa dilihat dulu di MNC TV namanya Ustadz Danu, ya. Salah satu penyebab ketika kita duduk itu langsung cari sandaran itu akan terkena penyakit ginjal, ya. Nah, itu. Ternyata saya lihat itu banyak-banyak dikutip dari kitab Daqaiqul Akbar itu, ya. Ya, memang betul itu. Jadi orang-orang yang suka cari sandaran itu rata-rata sakit pinggang. Ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini pembahasan kita. Ya, kita akan membahas tentang zuhud anid dunia. Ya, zuhud dari dunia. Apa itu zuhud? Ada yang tahu? Pernah dengar? Zuhud. Ya, ini sudah luas ini pembahasan kita. Ada apa itu zuhud? Zuhud anid dunia artinya tidak terlalu cinta kepada dunia. Ya, itu artinya kurang lebih seperti itu. Artinya tidak terlalu mencintai dunia. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta kepada dunia pangkalnya segala dosa, kepalanya seluruh dosa. Jadi kalau orang itu sudah terlalu cinta dengan dunia, itulah induknya dosa. Ya. Apa yang menyebabkan orang korupsi? Karena terlalu cinta dunia.
Apa yang menyebabkan orang baku benci-benci dengan tetangganya gara-gara pasiri bolanan apa ngewangi? Itu karena terlalu cinta dengan dunia. Padahal kalau mau dipikir-pikir, si jaka tanah tak nala tahu wedena ganda na tanangi barale. Ya. Nah deto na yule maga ero, tapi denulay na sawak pulay lalang ero makada dacok na tanah ku nala si jaka. Kan itu terlalu cinta dengan dunia. Makanya Nabi katakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta kepada dunia kepalanya seluruh dosa. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini zuhud anid dunia. Ya. Zuhud anid dunia. Artinya bagaimana kita ini tidak terlalu mencintai dunia. Ya. Apa itu zuhud? Ya. Ada satu riwayat dari Sa'id Al-Khudri. Dikisahkan ada seorang sahabat, setiap dia datang untuk sholat, dia adalah ahli ibadah. Kaya raya, orang kaya ahli ibadah. Setiap dia datang sholat di masjid, dia pakai bajunya itu baju yang robek-robek. Ya. Ditanya oleh Rasulullah, setiap kamu datang sholat, kenapa kamu memakai baju yang sudah kumuh? Sedangkan kamu orang kaya. Ya. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, saya zuhud dari dunia. Artinya saya ini mencoba untuk tidak terlalu mencintai dunia. Saya menjadi orang yang seperti Rasulullah katakan, kita harus zuhud dari dunia. Iya, itu yang namanya zuhud. Ya. Apa kata Nabi? Tetaplah kamu berpakaian yang bagus, berpakaian yang indah. Kalau perlu ada yang baru, pakailah pakaianmu yang baru untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, disebabkan Allah mencintai keindahan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Ya. Jadi jemaah dimuliakan Allah, zuhud itu bukan berarti ya biatongan dilino, bukan itu. Bukan berarti kita tinggalkan dunia. Ya. Dunia tetap ada karena kita tinggal di dunia. Makanya kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan saya kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Artinya apa? Ada dunia, ada akhirat. Ya. Bukan ditinggalkan dunia karena kita hidup di dunia. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hidup di dunia ini, kullun nasi hayatuhum fid dunya. Setiap manusia hidup di dunia ini tariqatun, sedang berjalan, ya. Sedang berjalan. Ya. Dan di dunia ini hanya tempat pengistirahatan sebentar saja sebelum menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu hari akhirat, yaumul akhirah. Makanya jamaah dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini hanya singgah berteduh saja. Ya. Makanya di dalam kitab Al-Hikam, Syarhul Hikam, karya Syekh Athaillah As-Sakandari, Syekh menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini hanya menunggu 2 waktu saja. Ya, jadi ini konsep kebahagiaan, konsep keselamatan. Jadi kita hidup itu hanya menunggu 2 waktu saja, yaitu waktu sholat dan waktu disolati. Ya. Apa bu? Waktu sholat dan waktu disolati. Jadi ini 2 waktu saja yang kita tunggu. Ya. Kalau mau bahagia, kata Syekh Athaillah As-Sakandari, kita hanya menunggu 2 waktu. Menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolati. Itu bahagia kita. Lalu bagaimana dengan dunia? Dunia itu kita hanya jadikan permainan saja. Jadi hidup kita menunggu 2 waktu. Waktu sholat, waktu disolati. Dan yang di tengah-tengahnya itu hanya permainan saja. Ya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Itu, wahai seluruh manusia, ketahuilah
Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, cule-cule, permainan. Ya. Kan? Ya. Laibun, permainan, walahwun, melalaikan, wazinatun, perhiasan-perhiasan saja, yaitu dunia. Ya. Jadi dunia ini hanya sebatas permainan saja. Iya, permainan saja. Tapi kalau kita main-main di dunia ini, maka kita akan kalah, kita akan celaka. Jadi permainan bola itu permainan. Tapi kuma cule-cule kini kalah kima golo. Ya itulah dunia. Ya dunia ini permainan, tapi kalau kita main-main bahaya. Kenapa? Karena dunia ini tidak bisa diulang, tapi dipertanggungjawabkan. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu dunia tidak bisa diputar balik. Apa yang sudah berlalu, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, semua yang berlalu tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Baru-baru kita berduka Kabupaten Bone, Andre Geruta, Kiai Haji Abdul Latif Amin menghembuskan nafas. Beliau adalah salah satu murid langsung dari Andre Geruta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Buqisi. Jadi yang masih hidup dari murid langsung generasi pertama Andre Geruta Kiai Haji Muhammad As'ad itu beliau Andre Geruta Kiai Haji Abdul Latif Amin, yaitu umurnya luar biasa. Ya, itu. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Saya masih ingat waktu pelepasan MT Kui tahun berapa itu, beliau bercerita, ada satu ceritanya saya tangkap itu. Anak-anakku semua yang ada di sini, namo maga tandrena pangkata, namo maga tandrena jabatata, namo maga egana gelarta, namo maga acata, tapi angka kelebihan ufunai dek tafunai. Nah, apa kelebihan saya katanya? Saya pernah muda, kalian semua belum pernah tua. Nah, jadi rotoma tua ya pernah muda, tidak pernah kita ini yang masih muda, kita ini masih muda, sedangkan orang tua itu pernah muda, kita tidak pernah tua. Jadi itu satu kelebihan. Ya. Jadi itu saya masih ingat itu, cocok tuh nasa guru tak ya. Kelebihanku nasa saya pernah muda, ya kamu semua belum pernah tua. Itu. Jadi apa maknanya? Salah satu maknanya adalah kita hidup di dunia ini tidak bisa diulang apa yang sudah berlalu, tapi dipertanggungjawabkan. Makanya jangan main-main, walaupun dunia adalah permainan. Maka dari itu jadikanlah waktu yang Allah berikan hanya menunggu 2 waktu. Apa itu? Waktu sholat dan waktu disolati. Ya itu. Ya. Jadi ini yang kita tunggu. Kenapa kita stres? Kenapa kita pusing? Karena menunggu selain 2 waktu ini. Ya, kita menunggu suami datang, ternyata Loki selingkuh. Masuk sedip apa nanti? Kan konsepnya begitu. Mega papin reta, magi nama lasa ului, nasabay taja ni nawaja. Itu ternyata dia nawaja ki, pusing, stres otaknya. Bisa dipaham? Ya, makanya kata Syekh Athaillah As-Sakandari, kalau mau tenang, mau bahagia, jadikan hari-hari kita hanya menunggu 2 waktu. Waktu sholat dan waktu disolati. Kapan datang waktu sholat, kapan datang waktu disolati. Siapa yang senantiasa menunggu 2 waktu ini, maka Allah akan menjaga kehidupannya di antara waktu-waktu sholat. Inilah yang dimaksud oleh ulama, sempajat tepetu jenek terluka. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau kita senantiasa menunggu waktu sholat, insya Allah dia dapat tuh sempajata. Karena kenapa? Kita selalu mengingat, maka awet waktu na sempajange. Aja lalu musulangi sempajamu di waktu depa melo sitama sempaja aja musulangi, aja mutipu tahu jangan kau menipu orang, ya. Jangan kau curang dalam jual beli, ya. Jangan melanggar, jangan berbohong, jangan gibah, jangan suka cerita kejelekan orang, ya. Ya, itu. Kenapa? Karena kita senantiasa
menunggu waktu sholat. Artinya yang ada di pikiran kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, kita selalu menunggu waktu sholat. Dan bisa saja kita menunggu waktu sholat, ternyata tiba-tiba datang waktunya kita disolati. Makanya tunggu 2 waktu ini saja. Iya. Tidak ada yang tahu. Siapa tahu ita aja ngibaja mas sampajaki, ternyata meloki sampajangi matu ke subuh. Ya, dia kagak misalnya bisa saja lalena yang masih yang akan nama tu kuan nibi. Ya. Angkana rewa pa masih nama tu kuan. Ini bisa saja dia kagak misalnya ro. Ya. Ya. Nule maka daki nule ya de to pa sehat-sehat ka. Dia na disar. Belum tentu, Pak. Ya. Iko pa dia ro cerita na Pak domengi ko sengkang. Matangangi mak domet-domet tapang kecicak lupa jolona ta selengi mati toy. Sebab maduk toy balo-baloin agepau luna. Jadi mata ruto ngangi mati. Padahal sehat-sehat. Artinya apa? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kita harus zuhud anid dunia. Artinya tundukkan dunia. Kata Imam Al-Ghazali, siapa manusia yang senantiasa mengejar dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Dan siapa manusia yang mengejar akhirat, maka dunia akan menghambakan diri kepadanya. Satu kali lagi saya ulangi. Siapa yang mengejar dunia akan diperbudak oleh dunia. Dan siapa yang mengejar akhirat, dunia menghambakan diri kepadanya. Ya. Jadi nigi tau lalungi lino dipuate kulino. Nigi lalungi akhirat mancaji ate lino lorialena. Nah, itu. Jadi kalau kita mau dunia yang menghampiri kita, ya lalungi akhirat. Lino mah lalu. Ya. Insyaallah. Dega ga tau lalungi akhirat gara-gara na lalungi akhirat dena bene dega aga. Betul? Ya mina dena bene pak dia kena duit na pakai mak duta. Ya, bukan karena dia sholat. Bisa dipaham ya? Ya. Tapi nigi tau tulil lalungi lino ipuate kolino. Nah itu. Dia akan menjadi hamba dunia. Ya, setiap hari dia bangun tidur yang ada di otaknya adalah dunia. Ya. Ya komoto ni nasa ngaga situ ya. Makanya Allah pusingkan kita. Siapa yang bangun dari tidurnya yang ada di otaknya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala farraq. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan-urusan kita menjadi urusan yang rumit. Yaitu. Jadi kalau kita ini mau dimudahkan urusan kita, bangun tidur Allah kita ingat. Yang bangun tidur ingat sholat, bangun tidur ingat mengaji, insya Allah tenang kita. Tapi bangun tidur tak pada rek na ninggarang, bangun tidur toko na ninggarang, bangun tidur cicilan na ninggarang. Nah makanya naik tensi darahnya. Kenapa? Karena dunia terus. Ya, coba kita lihat orang yang terlalu kejar dunia itu, tidak ada cukupnya. Karena dia diperbudak oleh dunia. Ya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Orang yang mengejar dunia seperti mengejar bayangan. Siapa yang mengejar dunia, papa de lona na lalungi wajo-wajona. Coba nih gareku lalungi wajo-wajota, angka ganang katau wadi dapi wajo-wajona. Dia gak ada. Namo lalu la 7 pandang. Ya kan? Namo magala sita lari nariko wajo-wajota lalu tidak mungkin kita bisa mendapatkannya. Karena kenapa? Ya robayangan taruh dia dulu tapi itulah ibaratnya dunia. Mengejar dunia itu seperti mengejar bayangan. Dega aga pajana, dega aga capuna. Maga pina capu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Ye pamatu na capu ye kota me calorina kok buru Nah itu pajan itu. Nah itu. Maka dari itu jamaah dimuliakan Allah. Mustahil mengejar dunia akan memberikan kita ketenangan, kebahagiaan. Mustahil Pak. Karena kalau kita ingin tenang, kita mau bahagia, kita kejar akhirat, pasti dunia akan mengikuti kita. Bisa dipaham? Nah itu.
Ya, bisa dipaham, Bu ya. Jadi seperti itu. Ya, inilah dunia. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Kamu hidup di dunia ini, anggaplah seperti engkau sedang berjalan dan engkau adalah orang asing yang sedang berjalan. Ya. Ya. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar berkata, "Iza amsayta fala tantaziris sabaha." Kalau kamu sudah sampai di waktu sore, jangan menunggu dirimu sampai di waktu pagi. Wa iza asbahat fala tanzaril masa'a. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan menunggu dirimu sampai di waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Karena kenapa tidak ada yang tahu apakah besok kita sakit, apakah besok kita sehat, apakah besok kita sudah mati. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kesalahan hidup kita di dunia ini terlalu banyak berangan-angan. Terutama itu pemain-pemain multi level, pemain-pemain bihan itu ya. Kan kita diajarkan mengejar mimpi. Ya, akhirnya bermimpi tidak ada kejadian. Kenapa? Karena kita salah. Kalau petunjuknya Rasulullah itu, idza asbahat fala tanzaril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan menunggu dirimu sampai di sore hari. Apakah tidak boleh merencanakan masa depan? Boleh. Ya, tuntut duniamu karena kamu merasa bahwa besok masih ada tanggung jawab. Tuntut akhiratmu karena besok bisa saja engkau mati. Artinya apa? Kita tetap mencari dunia hanya sebatas untuk menegakkan tulang punggung kita beribadah kepada Allah dan memikirkan tanggung jawab kita. Ya. Inilah yang disebut dengan zuhud anid dunia. Saya sudah ceritakan kemarin kisahnya orang yang selalu pergi pancing ikan, toh? Ya. Masih ingat, Bu? Sudah lupa? Hah? Sudah lupa? Hah? Hai, lupa itu kan? Aduh, inilah susahnya kita. Ya. Tuh, begitulah kalau orang terlalu banyak utang itu. Duduk di pengajian yang dipikirkan indrena. Nah, ini. Saya ceritakan tentang seorang nelayan yang setiap hari pergi pancing ikan, 1/2 dia jual, 1/2 dia makan. Ya, modalnya hanya pancing. Sudah ingat? Iya. Ketemu baru diingat ya. Nah, lupa ini Indra Cinampe. Ingat itu. Jadi jamaah dimuliakan Allah, itu kan konsepnya. Yang kedua, ada orang kaya punya kapal pengangkut ikan. Nah, yang menabung uangnya sampai dia beli kapal besar. Ketemu dengan orang yang selalu mancing ikan setiap hari. Kamu itu orang sederhana, orang miskin. Bagaimana kamu bisa memberi makan dan membahagiakan keluargamu di rumah? Ya. Apa kata orang sederhana ini? Saya bahagia-bahagia begini saja. Kalau saya tangkap ikan, sebahagian saya kasih di rumah untuk dimakan anak istri, sebahagian saya jual untuk beli makanan-makanan yang lain dan perlengkapan keluarga. Jadi begitu setiap hari? Iya, begitu setiap hari. Ya. Maukah saya ajarkan kamu agar bahagia? Apa kata orang sederhana ini? Mau. Ya, kalau begitu, kalau kau tangkap ikan, kamu jual saja semua. Tidak usah kasih makan anak istri, suruh menderita dulu. Waduh, bagaimana caranya? Iya kan, kalau kamu jual, kau banyak uang, tabung terus. Biar kamu bisa beli kapal ikan, sehingga kamu bisa menjadi orang kaya, bahagiakan istri. Apa kata orang sederhana ini? Berapa lama saya jalani itu? Ya cukup 20 tahun, 25 tahun.
Apa kata orang miskin ini? Saya sudah bahagia dengan hidupku sekarang, tangkap ikan, makan, jual, sampai saya mati nantinya mudah-mudahan saya masuk surga. Iya, daripada saya harus menunggu 15 tahun, belum tentu saya jadi orang kaya, dan belum tentu kekayaan membuat saya bahagia. Ma pikir atau sogena setengah to, mega ni duit ku napa ditambah tak pusiku. Ya. Nah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini sudah banyak uang tapi sepertinya saya malah bertambah pusing. Jadi kebahagiaan itu jamaah dimuliakan Allah, Allah tidak simpan dalam harta yang banyak. Allah tidak simpan dalam jabatan yang tinggi. Makanya jangan menghayal ke sana. Tapi kebahagiaan itu bagaimana kita setiap bangun tidur mampu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya kita mampu bersyukur atas nikmat Allah yang masih bisa menghirup udara di tengah banyaknya saudara-saudara kita yang terbaring harus dipasangkan oksigen. Kita makan, alhamdulillah kita masih bisa makan. Ustadz Arifin Ilham sekarang dirawat tidak bisa makan, Pak. Dia nule buka timun, naper. Ya. Artinya apa? Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita udara, Allah memberi kita makan, Allah memberi kita minum. Ketika ada orang yang menzalimi kita, maafkan. Ada orang yang menceritakan kejelekan kita, maafkan. Ada yang menyakiti kita, maafkan. Kenapa? Karena kata Nabi, tidak akan pernah rugi orang yang senantiasa memberi maaf. Jadi kalau kita memberi maaf, tidak ada ruginya kita, Pak. Yang rugi itu dendam. Ya, yang rugi itu balas dendam. Kita diceritakan kejelekan kita, macu etoki cerita nasib. Iya tina cerita deni te alena, sakit hati kita. Ya. Orang cerita kejelekan kita, usap dada kita, ya Allah, mudah-mudahan apa yang dia cerita, dosa-dosa saya berguguran. Enak perasaan. Guru, mau pakai rekering anak guru mau pakai rekering anak guru tadi sekolah ya jangan menrek cerita. Anak guruku ini tidak usah. Kalau anak guru itu bodoh, ya gurunya harus pintar. Karena kenapa? Kalau anak gurunya bodoh, berarti gurunya tidak pintar. Paham? Karena murid itu dia sekolah karena bodoh. Kalau dia pintar, dia jadi guru saja. Ya, betul? Ya, dia jadi murid karena bodoh. Kalau dia pintar, ya jadi guru. Ya, maka dari itu kecerdasan guru bukan marah ketika murid bodoh, tapi bagaimana guru itu harus bijaksana. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan maaf. Ya, Nabi itu pemaaf. Tidak ada dendam. Ya, nggak ada sakit hati, nggak ada. Beda kita umatnya Nabi Muhammad selalu sakit hati, setiap hari sakit hati. Napa dira mana ngati teh? Sakit hati, tulis sakit hati itu tuh mana? Bali bolana sakit hati, joki masih sakit hati, pulang dari masjid sakit hati. Ya, cerita dengan orang tersinggung, tulis sakit hati terus. Masya Allah. Padahal orang yang bahagia itu adalah orang yang membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Manusia yang diberi keberuntungan adalah manusia yang senantiasa menjaga hatinya. Ini zuhud anid dunia, ya. Zuhud anid dunia. Bagaimana caranya kita zuhud dari dunia? Artinya tidak terlalu mencintai dunia. Ada 4 cara. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, ada 4 cara. Pertama kita sudah sebutkan, jadikan hidup kita menunggu 2 waktu, yaitu waktu sholat dan waktu disolati. Insya Allah kita bahagia setiap hari seperti itu. Jangan terlalu banyak menunggu yang lain. Kita banyak menunggu mau punya anak, kita banyak menunggu utang terbayar, kita banyak menunggu bagaimana cepat menikah, kita banyak menunggu bagaimana jadi orang kaya, kita banyak menunggu bagaimana rumah laku. Kalau kita setiap harinya menunggu seperti ini, kita stres, pusing kita.
Makanya jadikan semua perkara dunia ini Allah menjadi pengatur terbaiknya. Tugas kita bagaimana menjadikan waktu kita menunggu 2 waktu saja. Ya. Kita mau jual rumah belum ada yang beli, ya Allah, mudah-mudahan rumah saya terjual. Ya. Ya. Sambil menunggu waktu sholat. Ataupun kalau kita tidak dapat lagi waktu sholat, ya kita menunggu waktu disolati. Artinya kita tidak berbuat maksiat karena kita persiapkan diri waktu disolati. Nah, itu cara bahagia pertama, kata Syekh Athaillah Sakandari. Ya. Kemudian yang kedua, cara agar kita menjadi orang yang zuhud anid dunia, ya, kita tidak terlalu cinta dengan dunia, kita jadikan pikiran kita, hati kita penuhi dengan prasangka yang baik. Penuhi dengan prasangka yang baik, bukan prasangka yang buruk. Nah, itu. Apa itu prasangka baik? Kita berprasangka baik kepada tetangga, berprasangka baik kepada orang lain, berprasangka baik, ya, prasangka baik. Saya juga sedang belajar selalu berprasangka baik. Saya ketemu teman di Jakarta. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana tanggapannya tentang Habib Bahar? Sekarang Kang Habib Bahar lagi di penjara. Ya. Apa saya katakan? Habib Bahar itu adalah orang yang alim. Ilmunya tinggi. Habib Bahar lama di pondok, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Tentu ilmunya dalam. Lalu bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, dia kan banyak mencaci maki macam-macam. Sampai-sampai dia di penjara macam-macam, ya. Ya, kita prasangka baik. Ya, prasangka baik kita bagaimana? Saya ketemu seorang ulama. Waktu itu saya perjalanan dari Sulawesi Tengah. Saya singgah sholat subuh di satu masjid. Ada kakek tua. Kakek tua ini bercerita dia adalah murid langsung Imam Lapio. Ya. Murid langsung Imam Lapio. Apa kata beliau? Nah, kalau ada ulama perkataannya salah atau perbuatannya khilaf, jangan kamu menyalahkan ulama dan jangan kau berprasangka buruk kepada mereka. Kenapa? Karena kemungkinan Allah menguji kamu, Allah melatih kamu, dan Allah ingin melihat apakah kamu termasuk golongan orang-orang yang ta'zim atau ikram, memuliakan ulama atau tidak. Itu pentingnya memuliakan ulama itu. Kalau dia salah, jangan dicaci. Penglihatan kita, waduh, dia kurang ajar. Ya, kata-katanya tidak bermoral. Itu menurut otak kita. Tapi kemungkinan Allah sedang menguji kita, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang ikram kepada mereka. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa seorang nabi. Ikut kepada Nabi Khidir. Waktunya dia ikut kepada Nabi Khidir, apa kata Nabi Musa? Saya ini nabi. Saya pasti bisa bersabar ketika ikut kepada kamu, wahai Khidir. Kata Khidir, kau tidak bisa bersabar, wahai Musa. Karena kamu tidak mengetahui apa yang saya ketahui. Apa yang terjadi? Musa tetap ngotot ikut kepada Khidir. Pada saat hari pertama dia ikut, Khidir melihat ada anak bermain-main, berkumpul bermain-main, bercanda tawa main-main. Khidir mendekati satu anak dan dia putar kepalanya, ini anak kecil, sampai meninggal dunia. Nabi Musa mulai marah. Wah, kurang ajar Khidir ya. Mana kata penauna ya anak becoy, kenapa langsung dia bunuh? Padahal tidak ada salah-salahnya. Apa kata Nabi Khidir? Hai Musa, apa sudah kubilang? Kau tidak bisa sabar. Nah, akhirnya Nabi Musa diam, ikut ke Khidir hari kedua. Hari kedua sampai di pinggir pantai. Banyak nelayan. Ya, di pinggir pantai itu semua kapal-kapal nelayan yang kehidupannya sangat standar sederhana. Ya, pada saat itu Khidir membocori semua perahu-perahu nelayan itu. Sesudah dia bocori, Musa tambah marah. Waduh, ini semua masyarakat orang miskin. Kenapa kau bocori semua perahunya? Nah, akhirnya Khidir katakan, wahai Musa, apa kau bilang? Kau tidak bisa sabar melihat perilaku saya. Diam lagi. Ya, diam lagi Nabi Musa. Ya, pernah dengar ceritanya tuh? Nah, alhasil kisahnya sampai kepada suatu tempat.
Nabi Khidir cerita kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kenapa saya bunuh anak kecil itu? Karena malaikat Jibril datang kepada saya, membisikkan kepada saya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa anak kecil itu ketika dia nak hidup, maka dia akan membunuh kedua bapaknya, kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Dan dia akan menjadi anak yang durhaka. Maka saya diperintahkan untuk membunuhnya, karena sudah dibisikkan di telingaku bahwa akan ada anaknya yang soleh yang akan dilahirkan oleh orang tuanya." Itu tidak ditahu oleh Nabi Musa. Artinya apa? Kita ini tidak tahu apa-apa. Makanya berprasangka baik saja terhadap kejadian yang Allah berikan, bukan berprasangka buruk. Ya, bisa dipaham ya? Ya, kenapa yang kedua itu perahu-perahu, kata Nabi Khidir, saya bocori semua karena ada penjahat ya, ada penjahat, perampok ya, penjajah yang akan mengambil semua perahu-perahu yang baik bagi nelayan ini. Ya, sehingga saya bocori sehingga tidak ada yang diambil, tinggal ditambal ketika sudah pulang itu penjajah-penjajah. Dan itu telah dibisikkan kepada saya dan Anda tidak tahu, wahai Musa. Beginilah pentingnya berprasangka baik. Artinya kejadian itu jangan sampai kita berprasangka buruk. Ya, itu. Jangan juga kita melihat, pasti salah karena dia sudah di penjara. Tidak begitu, Pak. Bisa saja Habib Bahar diuji, kita juga diuji. Itu. Soal penjara itu kan, para nabi radhiyallahu anhum, para nabi alaihi salatu wassalam, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, banyak yang disiksa di penjara. Kita sering dengar kisahnya bagaimana Nabi Nuh. Kita bagaimana mendengar kisah Nabi Yusuf alaihi salam di penjara. Ulama-ulama juga banyak. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni mengarang buku La Tahzan di dalam penjara. Ya kan? Buya Hamka mengarang tafsir di dalam penjara. Dr. Yusuf Qaradawi mengarang kitab Al-Halal wal Haram di dalam penjara. Banyak macam-macamnya ujian-ujian kepada ulama. Ya, bahkan kita dengar kisah-kisah para nabi, ya. Ada yang digantung, ada yang dibakar, ya kan? Jadi artinya apa? Hidup kita ini tidak ada yang tahu. Entah kita besok masih baik atau buruk. Makanya senantiasa berprasangka baik agar hidup kita diperbaiki oleh Allah, hati kita tenang, dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang zuhud dari dunia ini. Senantiasa berprasangka baik. Saya sering menceritakan ketika ada pintu yang ditutup, tulisannya ada dua. Coba kalau tulisan pertama, dilarang masuk bagi yang tidak ada kepentingan. Ya, dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Pasti kita selalu curiga. Garulise na kurulala. Decakit tama, jadi tulis lokit tama. Coba kalau ditulis, silahkan masuk bagi yang berkepentingan. Maka dia jangan tuh tama Pak, itu gak kepentinganku. Padahal hakikatnya sama. Dilarang masuk bagi yang tidak ada kepentingan, silahkan masuk bagi yang ada kepentingan. Artinya sama, tapi kalau tulisan yang pertama curiga terus. Tulisan yang kedua, itu gak perlu buat apa. Jadi apa maknanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini memang penting menjaga prasangka. Ya, kita berprasangka baik. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar kita ini zuhud dari dunia? Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, untuk menjadi orang yang zuhud dari dunia itu kurangi makan dan minum. Kurangi makan dan minum. Kalau perlu makanya kita disunnahkan puasa Senin Kamis. Itu untuk mengurangi makan dan minum. Itu. Jadi kalau ada orang itu tuli andre mi bawa na fikiriki, ya kusiruntu anggotana ayo makan, tuli makan bawa. Andre mana batin na fikiriki? Tamai kantor oi tapi seplodo matu lo sikir lo kemandre tuli andre me tomi kotana. Itu tidak bisa zuhud dari dunia. Ya. Dan rata-rata itu andre miti cerita.
Ya. Tuh Andre itu. Ya. Rata-rata selalu Andre bawa tulis di cerita. Ya, agak tuh di Andre. Ya. Ya, maka tuh ke Andre itu tulis Andre tuh. Ya ku arisa ngi mundur pi cerita nih ada na arisana tapi cerita ya Allah di mana lagi kita makan. Selalu Andre. Nah itu. Betul. Iya Pak. Ma puasa nih bawa Andre pikirin. Ya. Dia puasa nasa nggak kasih dibuka matu. Itu. Nah, artinya apa? Memang otak kita tulis Andre bawa. Jadi kalau otak kita terlalu banyak pikir makanan, maka kita tidak bisa zuhud dari dunia. Nah, itu. Jadi kalau kita mau zuhud dari dunia itu jangan terlalu banyak pikir makanan. Ya, tuli warung manina pikir iki, warung ngagasi. Ya. Tuh. Jadi kurangi berpikir makanan. Ketemu bicara agama, ketemu ucapkan salam, bicarakan kebaikan-kebaikan. Jangan langsung Andre. Ya, jangan langsung Andre. Karena kalau Andre tulis cerita tidak bisa zuhud dari dunia. Nah itu. Suami-suami kenapa pusing setiap hari karena otaknya Andre. Agan Andre anakku, agan Andre beniku. Makanya dalam Al-Quran ditekankan ma ta'kuluna. Nah, itu ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kau sembah setelah saya? Itu para nabi begitu. Ya. Seharusnya orang-orang saleh ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, wahai keluargaku, kalau saya meninggal dunia, kamu masih salat atau tidak? Kamu masih puasa atau tidak? Kamu masih ibadah atau tidak? Kamu masih melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah atau tidak? Kamu masih mau belajar agama, belajar mengaji atau tidak? Kamu masih mau pergi pengajian di Darul Rasyid atau tidak? Nah, itu yang benar. Ya, kalau kita terbalik, ma ta'kuluna min ba'di. Aga si matu mu Andre kodeka gaga, aga mu Andre baja, aga mu Andre sangadi. Andre bawa. Ma busa na sengat tu sidrape. Ma busa, leseki ma busa. Ada. Masya Allah. Coba Pak, pengajian saja, pengajian Bu, Ibu, Bu, Deto Tomatindro. Pengajian saja, kadang-kadang pengajian dalam masjid itu tidak jadi karena Andre na fikiriki. Betul ini Pak. Ada satu pengajian di Makassar pernah saya isi. Gara-gara sudah tidak ada lagi yang bisa memberi Andre, tidak ada lagi yang bisa bawa nasi kotak, pengajian dihentikan. Itu Pak. Karena tidak ada Andre. Itu. Siapa lagi yang bawa nasi kotak? Siapa lagi yang bawa nasi kotak? Siapa lagi yang bawa nasi kotak? Semua sudah bosan bawa nasi kotak. Hentikan saja pengajian. Tidak ada lagi yang mau memberi Andre. Itu. Jadi kalau Andre otaknya itu tidak abadi Pak. Andre otaknya itu tidak bisa zuhud dari dunia. Akhirat saja terkendala kalau otaknya Andre terus. Ya. Coba kalau mau pergi umroh, yang ditanyakan dulu hotelnya sama Andre nah. Bintang berapa hotelnya? Yang kedua makanannya makanan apa? Itu. Kenapa Andre na tuli fikiriki? Lo ke bawah nih kita mau ibadah di sana. Soal makanan itu insya Allah jaminan pun Allah Ta'ala. Bisa dipaham? Lan tanalul birra hatta tunfik. Apa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak terbukti iman kita bila kita tidak siap berkorban ya terhadap apa yang kita cintai, harta kita. Makanya jangan itu Andre terus otak kita itu. Ya, soal makan itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata melainkan Allah jamin rezekinya. Jadi kalau kita meyakini Allah jamin rezeki, tidak perlu kita pusing. Ya, ini yang keempat, yang terakhir. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, kalau kita mau bahagia, kita mau menjadi orang-orang yang zuhud dari dunia, maka kita harus menjadi orang yang yakin bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Apa yang menyebabkan kita pusing? Apa yang menyebabkan kita stres? Karena kurang yakin bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Anak kecil tidak bisa kerja, Bu. Betul? Anak kecil dilahirkan tidak bisa kerja mencari rezeki, tapi Allah sediakan air ASI ibu. Yaitu apa nasue susunda makun reye narik kopurai melahirkan. Betul? Betul Pak? Betul? Ini satu Bapak
Maka daya pa to nasuwena na reko puray. Memana? Namo maga batera bapak emak kalolo kawan niwi. Dia na oleh masu ya tuh. Itu karena kenapa? Memang rezekinya Allah keluarkan dengan cara Allah sendiri. Ada namanya burung bugas, diceritakan kisahnya. Burung bugas itu adalah burung yang hitam seperti burung pipit. Jadi burung bugas itu ketika dia mengeluarkan anaknya dia buang. Karena kenapa? Burung bugas mengatakan ini bukan anakku. Kenapa? Karena saya ini hitam pekat. Kenapa anakku putih? Karena belum ada bulunya. Jadi dia buang. Ternyata anakku ya. Jadi itu burung bugas itu adalah burung petu paru. Ketika dia lahirkan anaknya, nak dia mabilah. Burung bugas ini kenapa tidak diakui oleh induknya? Disebabkan karena anaknya putih, sedangkan dia hitam. Induknya hitam. Akhirnya dia buang anaknya. Bagaimana Allah menghidupkan burung bugas? Burung bugas ini dia memiliki memiliki tubuh yang memiliki aroma disukai oleh semua semut. Semua semut suka aromanya. Makanya anak burung bugas itu ketika dibuang banyak semut yang mendatangi. Ya, yang naik di tubuhnya, itulah yang dimakan. Ya, itulah yang dimakan. Sesudah dimakan, lama-lama tumbuh bulunya, lama-lama tidak ada lagi semut. Tapi sayapnya sudah mulai ada, dia terbang cari rezeki. Jadi kalau tidak bisa cari, Allah yang datangkan. Jangan khawatir, Allah yang jamin. Burung bugas saja yang dibuang oleh induknya diberi makan oleh Allah dengan menghadirkan semut karena aroma baunya. Begitulah Allah mengatur rezeki makhluknya. Ya, saya tutup kisah Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ya, masuk waktu, udah masuk ya? Ya. Enggak apa-apa, lanjut ya? Ya. Tahu Imam Syafi'i? Tahu? Ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita cerita kisahnya Imam Malik sama Imam Syafi'i insyaallah. Jadi pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas kelanjutan pengajian kita insyaallah. Ini masih dalam hal zuhud ani dunia, zuhud dari dunia. Insyaallah malam ini kita tutup pengajian kita dan kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan insyaallah. Kita kasih waktu. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zuhud. Disejajarkan itu cinta dunia dan cinta ini. Artinya selama kita mati ini dunia kan kita berusaha untuk makan, berusaha untuk menyekolahkan anak, berusaha kalau ada laki-laki mau dinikahkan. Jadi yang saya pertanyaan di sini Pak, kalau kita berusaha mencari dan pada saat tiba waktu kita tinggalkan itu pekerjaan. Ya. Jadi di sini berusaha dan akhirat kita sejajarkan. Akhirnya kita mengabaikan daripada. Ya. Dan yang kedua pertanyaan saya Pak. Ya. Mengenai sifat dendam. Dendam. Mana itu Pak caranya menghadapi orang yang punya sifat dendam? Jadi begini, dia yang marah sama kita, marah. Kita ini sedang berusaha untuk memohon maaf, minta maaf, tetap tidak mengubrisnya. Apakah itu sifatnya itu termasuk sifat dendam? Dan bagaimana caranya
untuk mengatasi seperti itu. Kira itu Pak, kalau Bombay selama 3 hari tidak diterima salah. Tolong dijelaskan Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada 3 pertanyaan dari satu orang. Pertanyaan pertama, bolehkah menyeimbangkan dunia dan akhirat? Iya, aturannya memang begitu. Ya, bolehkah kita mengurus urusan dunia ketika waktu sholat datang kita tinggalkan? Ya, perintah Al-Quran memang begitu. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau kita selesai salat, bertebaran di dunia untuk mencari rezeki-rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia dengan akhirat ini tidak bisa dipisahkan. Cuma yang saya maksud di sini, kata Syekh Athaillah As-Sakandari, dunia ini bukan sebagai tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Jadi dunia itu adalah jembatan akhirat. Bisa dipaham? Jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan dunia. Semua orientasinya adalah akhirat. Niat sekolahkan anak tujuannya agar menjadi pahala, anak kita menjadi anak saleh, dan insya Allah tujuannya akhirat. Niat kita cari uang untuk menegakkan tulang punggung untuk beribadah. Niat kita beli motor agar dipakai cari rezeki, agar ada rezeki halal kita dapatkan termasuk ibadah. Agar kita beli mobil dipakai pergi sholat, insya Allah mobil kita menjadi ibadah. Jadi hakikat dunia menjadi orientasi akhirat. Itulah yang disebut zuhud anid dunia, zuhud dari dunia. Bukan berarti dipisahkan pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat. Enggak boleh. Makanya ulama mengatakan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Paten sudah diatur, sholat sudah paten. Tidak boleh dirubah-rubah. Salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 2 rakaat salat subuh, 4 rakaat salat isya, 3 rakaat salat maghrib. Tidak bisa dirubah. Karena ibadah mahdoh. Puasa bulan Ramadan, ibadah mahdoh. Sudah diatur, tidak boleh dirubah-rubah. Ibadah ghairu mahdoh, semua perbuatan kita menjadi ibadah kalau orientasinya akhirat. Niatnya karena Allah, niatnya karena ibadah. Duduk, salat, duduk kita, tidur kita, baring kita. Bahkan berhubungan suami istri yang paling enak di dunia. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah pahala. Ya, apa pahalanya? 1 kali berhubungan sama dengan membunuh 40 setan. Ya, coba. Jadi kalau 2 kali 1 malam 80 setan. 3 kali siaga nih. Ya, ya kowe kalima nih. Tanyana setange mati. Salah jede lakai tatabuno. Nah itu. Jadi ini Pak, ibadah semua. Jadi saya kira seperti itu Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, oh ya. Ya. Sabar lagi. Pahala itu jadi bersabar, innallaha masabirin. Ya. Oh, namo nagrenu no kono ketulungi namo. Jadi pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana orang yang dendam. Pendendam. Bagaimana orang yang pendendam menghadapi? Ya jangan dendam. Kalau dia dendam dengan kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah pediraki hati aja terus kita pedirangi hati ini. Ya. Dia tidak mau senyum, tetap kita senyum. Ya. Dia tidak mau memberi salam, kita yang memberi salam. Iya. Lalu kau melokin apa diri? Asalaki. Jangan melokin apa diri. Artinya yang beriangnya lihat sama kadang pediri nak. Tidak begitu, bukan itu maksudnya. Artinya tetap berbuat baik kepada orang yang dendam kepada kita. Sambil kita berbuat baik kepada mereka, doakan. Bangun sholat tahajud, doakan, ya Allah sadarkan tetanggaku, ya Allah mapadilada tina kepaku dia. Ya mudah-mudahan kasihna baja ku macawa kak macawa toni. Ya itu doakan terus. Ustaz malewa di belo doangan nadine lo aja, dia nama gaga. Doakan saja. Ya, karena doa kita bukan doa kita yang merubah, tapi Allah yang merubah. Nabi Muhammad pada saat sakaratul maut pamannya
Abu Talib, dia mau membuat pamannya bersyahadat, tapi tidak bisa bersyahadat. Menangis Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu inginkan Muhammad. Wa yahdi may yasha. Saya yang memberi hidayah. Makanya Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa untuk pamannya membuat dia bersyahadat sampai dia meninggal dunia. Tidak bisa. Apalagi kita. Bukan Nabi. Ya, bisa dipaham ya? Nah, jadi seperti itu. Ya, dihadapi seperti itu. Itu saja pertanyaannya kan? Ya, alhamdulillah. Silakan. Dua lagi silakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz yang kami hormati, para jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini Pak Ustaz, tadi ada dua, ada orang hidup di dunia cuma dua, salat dan disalati. Iya. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita meninggal? Ya. Banyak mensalati kita. Ya. Apakah itu Pak Ustaz sudah menjamin kita selamat di akhirat nanti insya Allah? Ya. Yang kedua Pak Ustaz, biasanya kita memanggil penceramah atau dengan pengajian atau acara apa saja. Biasanya ada penceramah kayaknya menakut-nakuti orang. Bukannya itu kita mengajak orang bagaimana untuk bisa. Jangan kayaknya cuma dia yang selamat di akhirat nanti Pak Ustaz. Ya. Bagaimana orang bisa tertarik, bisa merubah sikap orang ke jalan yang baik dan benar. Ya. Demikian dari saya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan pertama. Ya, bagaimana orang yang meninggal dunia, banyak orang yang salati, apakah jaminan masuk surga? Di dunia tidak ada jaminan siapapun masuk surga kecuali para nabi dan para sahabat yang telah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaminan. Termasuk kita, tidak ada jaminan kita masuk surga. Semua umat Nabi masuk surga, betul. Cuma jangan sampai kita mengaku umat Nabi, tapi Nabi tidak mengakui kita umatnya. Idi Tomi mengaku-ngaku. Pada mata kemana ada masih surang apa bupati, Idi Tomi mengaku. Dia nak ngaku kan begitu konsepnya. Ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, tidak ada jaminan masuk surga. Walaupun banyak yang mensolati, nggak ada jaminan. Banyak mega atau sempajangi, tapi dia nak kena sempajak selama hidup, belum tentu masuk surga. Ya. Jadi karena tidak ada jaminan, maka dari itu mudah-mudahan kita berharap semua, senantiasa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diakui oleh Nabi sebagai umatnya, dan kita menjadi golongan orang-orang yang ahli surga, masuk ke dalam surga. Nggak ada jaminan, bisa dipaham ya? Ya itu. Cuma ketika banyak orang yang mensolati, tentu tanda-tanda bahwa orang ini adalah orang yang diampuni. Sebagaimana hadis Nabi, apabila terdapat 3 baris orang yang mensolati orang yang mati, maka Allah akan menjadikan dia tempatnya di surga. Ayyadakhulu nal jannah ma'al abrar. Maka Allah akan memasukkan ke dalam surga yang indah, surga yang nyaman, surga yang bahagia. Bisa dipaham ya? Nah, jadi itulah pesan Nabi. Kalau 3 baris yang mensolati, makanya disunnahkan itu kalau ada ada 10 orang yang ikut sholat mayat itu, ya disunnahkan berbaris ke belakang. Jadi ada 3 di depan, 3 di belakang, 3 di belakangnya. Itu sunnahnya menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Berdasarkan hadis itu. Yang dihitung 3 baris orang yang mensolati, maka orang itu akan dijadikan ahli surga oleh Allah. Apakah ada jaminan? Tidak ada jaminan. Cuma mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipaham ya? Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana biasa kita mengundang penceramah kerjanya menakut-nakuti ya. Bukan menakut-nakuti, ini Tommy Veloren. Ya, konsepnya itu adalah Al-Qur'an itu membawa 4 pesan. Jadi memang agama itu membawa 4 pesan. Pertama, membawa pesan gembira. Bagaimana menggembirakan kita semua.
Apa yang digambarkan? Diceritakan tentang surga, diceritakan tentang nikmatnya bidadarinya surga, ya toh? Di dalam surga satu bantal 7 bidadari, dalam satu kamar 70 bidadari, ya. Makanya nikmat sekali itu di dalam surga, karena kenapa? Banyak bidadari, gitu ya. Dan di dalam surga apa yang mau dimakan datang, dibawanya mengalir susu-susu dari sungai, ada madu, ya, yang siap untuk diminum di pagi hari. Ya, setiap kita mau yang enak-enak datang di hadapan kita. Itu kan berita gembira. Ya. Yang kedua, datang untuk memberikan ancaman kepada kita. Ya, inilah yang disebut menakut-nakuti. Apa ancamannya? Yeko demo sampajang ranaka tawamu. Demo puasa ranaka tawamu. Demo pangadi dinampu koko ranaka. Ya, itu kan konsepnya begitu. Itu bukan menakut-nakuti. Memang Al-Quran membawa berita itu. Kemudian Al-Quran membawa cerita lama, sejarah. Ya, cerita para nabi, cerita para orang-orang soleh, ya kan? Ya, cerita tentang malaikat, cerita tentang ciptaan bumi, penciptaan langit. Nah, itu cerita. Al-Quran cerita masa lampau. Kemudian yang keempat, Al-Quran datang bercerita tentang masa yang akan datang. Bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, cerita tentang akan datang hari kiamat. Itulah Al-Quran. Jadi kalau ada ustaz yang berdakwah dia hanya cerita ranaka bawana ceritang, ya, itu tidak salah. Cuma alangkah baiknya ya diimbangi. Pak angkatongatona sedih, kotama koranaka digami, kopura siko digami, ditumbu siko pura siko ditumbu. Ada wah ranaka bawang. Nah, jadi itu artinya ini memang Al-Quran datang. Jadi ada ustaz berceramah memang hanya menceritakan tentang surga, nikmat-nikmat saja. Ada juga bercerita memang banyak anak-anak cerita. Ada juga yang berceramah, dia ceramah menceritakan tentang sejarah-sejarah yang masa lalu, kisah Nabi Adam, kisah para nabi, para solihin, karena gitu. Ada juga yang bercerita tentang apa yang akan datang. Seperti ada ustaz itu ustaz hari kiamat. Ya, ceritanya hari kiamat terus. Akan datang hari kiamat, akan datang kiamat. Kenapa? Karena memang ini 4 itu pesan daripada Al-Quran. Ya, jadi ya pasti itu yang berputar-putar dalam dakwah. Siapapun ustaz kita panggil, pasti itu saja yang berputar-putar. Makanya ada orang bilang, bosan nasa di mengkeliha pacar sama Pak Yetutum atau makulik-kuling, mana sani nasa Pak Yetutum itu mi agak pelelo di pau. Nah ya miro bawa. Ya, Yetutum itu Al-Quran hadis, salat, puasa, zakat. Aja mu tipu tahu ya aja mu endap. Ya itu bawa makulik-kuling. Nah saya sedih lagi silo mengkeling, ada kagak lenge. Pasti ya miro makulik-kuling. Bisa dipahami ya? Jadi saya kira seperti itulah pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. InsyaAllah kita bertemu makuli-kuli si pemang. Ya, pertemuan selanjutnya InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah istiqomahkan kita untuk memenuhi pengajian kita. Dan InsyaAllah kita tambah banyak. Dan kalau kita duduk jangan selalu cari sandaran, keperluan semakin dekat InsyaAllah. Nah, mungkin inilah ceramah kita pada kesempatan ini, hikmah yang mudah-mudahan Allah berikan manfaat, berikan berkah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.